Oke, let's start. Kita akan masuk ke pembahasan materi berikutnya di Big Data Mining. Saya akan deliver materi dari MMDS. Nanti kalian bisa lihat lagi di bukunya ya, lebih detail. Dan juga sekarang udah ada AI, jadi kalian bisa belajar jauh lebih cepat dibanding sebelumnya. Kalian bisa buat image dari slide, upload ke GPT, suruh jelaskan lebih mudah, dan lain sebagainya. Jadi harusnya pembelajaran kalau udah ada buku dan slide-nya harusnya jauh-jauh lebih cepat. Oke, kita akan belajar mining data stream. Apa itu data stream? Data yang datang terus-menerus seperti aliran stream, ya. Jadi dia tidak terkumpul dulu baru kita kelola, tapi datanya coming in real time. So, untuk belajar dengan baik nanti kalian di kuliah ini, mungkin bisa praktek beberapa prompt ya. Jadi kalian bisa misalnya pakai care untuk memberikan, menulis technical report misalnya. Jadi minta konteksnya, jelaskan, audiensnya jelaskan, bentuk responnya jelaskan, contohnya kalian bisa upload PDF. Kalian juga bisa pakai CoStar, konteksnya kalian jelaskan, objektifnya, stylenya, tone-nya, audience, dan responnya. Begitupun pakai raise atau TAG, tag, untuk misalnya nulis code, misalnya kalian jelasin tasknya, action yang harus dia lakukan, goal-nya apa, ngasilin code, dan lain sebagainya. Saya rasa teknik-teknik prompting ini buat kalian bisa sangat membantu untuk kalian belajar dengan cepat. Oke, data stream banyak ditemui sehari-hari ya. Misalnya kalian running aplikasi di internet, kalian akan lihat user akan stream the data. Oke, so dalam banyak data mining case, kita tidak kumpulin data di depan baru kita kelola, tapi kita bisa on the fly mengelola data. Nah, stream data management ini penting ya, karena kita akan temuin dalam keseharian, baik itu dalam bioinformatics, baik itu dalam digital business, di mana-mana data stream ada. Stream modelnya itu pasti ada inputnya ya, sama rate-nya atau kecepatannya ya. Kecepatannya seberapa cepat datanya datang. Misalnya kalian pasang satu sensor di mobil ya, mobilnya berjalan, sensor itu baca, misalnya punya kemampuan baca GPS, juga punya kemampuan baca instrumen kayak eh, bahan bakar dan lain-lain dari mobil, maka bayangin data seperti itu pasti ada input elemen apa aja data di dalamnya, dan juga apa aja kecepatannya, bagaimana datangnya data itu. Ada yang kecepatannya punya pola yang fix, misalnya setiap 1 detik ada data baru, ada juga yang tidak tahu kapan datanya masuk ya. So, question-nya adalah bagaimana kita buat calculation atau computation tentang string itu di saat datanya itu kita tidak kumpulkan dulu, memorinya nggak panjang, gitu ya. So, mungkin kalian pernah belajar di deep learning course mengenai stochastic gradient descent. So, ini contoh streaming algoritmnya. Jadi algoritmnya itu bentuknya kayak stream. So, kalau stochastic gradient descent, itu kalian punya data, terus kalian pecah-pecah menjadi batch. Kenapa dia disebut stokastik? Itu karena ada mini batch-nya. Jadi kalau kalian masukin data seterusnya, satu sekumpulan data ke dalam algoritma gradient descent, problemnya adalah dia kemungkinan bisa ke-trap dalam lokal minima. Tapi kalau kalian bagi dalam mini batch, kalian bisa put uncertainty, misalnya satu batch terperangkap dalam lokal minima, maka dia batch-batch yang lain mungkin tidak terperangkap dalam lokal minima ya.
So ini sering dipakai untuk machine learning. Nah, let's say kita pengen online learning, ya. Jadi datanya datang terus. Bagaimana kita pakai stochastic gradient descent untuk case ini, gitu ya? Idenya adalah kita pakai slow update terhadap model, oke? SGD seperti yang dipakai di neural network perceptron ataupun support vector machine itu maximal update. Jadi pertama dia train classifier untuk training data, baru setiap kali ada contoh data baru dia mengupdate lagi modelnya pakai learning rate yang lebih kecil. Oke? Nanti kalian bisa detailing lagi dari slide ini, lihat di buku, atau kalian screenshot slide-nya, upload ke GPT, minta dia kasih contoh code bagaimana saya lakukan SGD dengan teknik streaming, bahwa saya train dulu untuk small amount of data, nanti ada stream yang baru masuk, dia update, dia punya parameter pakai small learning rate. Oke, saya lanjutkan. So, bagaimana general structure kalau kita bikin framework dari stream processing model ini? Anggap ada prosesor. Prosesor ini kerjanya melakukan komputasi, proses data, dan kalian bisa query ya. Kalian bisa query ke prosesor tersebut dan ada outputnya. Oke? So, misalnya data streamnya masuk dari sebelah kiri berbentuk angka dan karakter dan bits, ya. Kalau kita sebut stream pasti dia masuk by timestamp, ya. Satu-satu masuk ke dalam prosesor. Nah, setelah itu kalian bisa proses, hasil processingnya kalian masukin ke dalam archive storage, oke? Tapi mungkin kalian butuh storage sementara untuk yang processing stream untuk limited working storage. Ini arsitektur yang sebenarnya masuk akal banget dan sering dipakai di banyak company untuk pengelolaan data, misalnya untuk IoT ya. Jadi data IoT masuk, ada archive-nya, ada temporary storage-nya. Di dalam itu nanti dia proses, ada prosesornya, yang nanti kita bisa berkomunikasi dengan prosesornya untuk melakukan query ya, ad hoc query terhadap prosesor. So let's say kita pengen bangun sistem seperti ini, apa problem yang kompleksitas yang akan kalian alami? Jadi tipe-tipe query yang kita inginkan ya, itu harus kita define. Terus kita harus punya sampel data dari streamnya supaya kita bisa define processing apa yang atau algoritma apa yang mungkin di dalam prosesor, dan kita bisa define query untuk dia mengquery on sliding windows ya. Misalnya this case saya implement misalnya GPS tracking application. Ada data bentuk lokasi GPS, misalnya dalam bentuk numerical value dari GPS. Ada data juga bentuk status dari 0101 gitu ya. Dan kita bisa lakukan query over sliding windows, sehingga kita bisa proses ke dalam stream tersebut. Oke? So, problemnya, kalian harus mikirin selalu dimensi dari problem waktu mengarsitekting solusi data mining seperti ini. Misalnya bagaimana kita filter satu data stream, misalnya pilih elemen dengan properti X dari stream, bagaimana kita hitung distinct atau elemen-elemen berbeda di dalamnya, misalnya ada K elemen di dalam stream, gimana kita estimate moments, okay? Bagaimana kita find frequent element. Ini sebelumnya kita discuss sebelumnya di pelajaran minggu lalu, finding frequent items, misalnya in case, misalnya tracking GPS mobil, ya kita lihat berapa sering sih dia berhenti dan berapa lama dia berhenti. Kalau dia berhenti di pool, dia kelamaan atau dia normal, ya. So banyak yang bisa define, tapi mungkin frameworknya seperti ini, masalah filtering, counting, estimating moment, dan finding frequent item.
So aplikasinya banyak, tadi contoh mobil yang GPS tracking, tapi kalau kalian bekerja di Google as an engineer, kalian akan lihat bahwa query dari user-user di Google itu seperti streamnya datang million at millisecond, jadi sangat-sangat heavy stream ya. Yahoo juga seperti itu, pernah mengalami seperti itu. Twitter pasti juga, Facebook juga ya. Bagaimana kita mining social network, atau mining clickstream, atau mining query stream di Google. Banyak lagi sensor network, telepon call, misalnya kalian bekerja di telecommunication company, di network company ada IP packet monitoring at switch. Kalian harus bisa bayangin use case ini. Nanti pada saat kalian bekerja, kalian dengan background matematik harus bisa translate problem-problem seperti ini menjadi seperti yang kita bahas sebelumnya, masalah filtering, counting, estimating moment, dan lain-lain. Tapi application areanya sangat besar. Mungkin itu alasan kenapa ini masuk, topik ini masuk ke dalam kuliah Big Data Mining, karena utilisasinya, use case-nya di industri sangat besar, baik di industri manufacturing, misalnya industri healthcare, misalnya ada data masuk dari robot-robot di rumah sakit atau IoT device di rumah sakit, itu akan masuk sebagai stream. Oke? So let's start untuk per case pertama, bagaimana kita sampling suatu data stream. Kalau samplingnya dengan fixed proportion, saat dia streamnya terus bertambah, sampel datanya pasti semakin besar dan besar dengan bertambahnya waktu. So sampling dari satu data stream, kita nggak bisa simpan entire stream, ya. Kita bisa simpan sampelnya. Kalau kita simpan misalnya datanya keseluruhan, sampai setiap hari, setiap bulan, setiap tahun, kalian bayangkan storage yang akan kalian kirim ya ke dalam storage. Apakah kita perlu simpan semua data atau kita bisa mining on the fly gitu ya? Assuming bahwa kita nggak bisa simpan semua data karena akan terlalu besar, maka ini akan ada dua problem. Yang pertama, kita sampel hanya proporsi tertentu dari elemen, misalnya 1 dari 10, atau kita maintain hanya random sampel. Ya. Oke, kalau kalian punya kemampuan ekonomi untuk menyimpan semua data, dan it's okay. Misalnya saya monitor astronomi, kosmologi, saya pasang teleskop monitor semua aktivitas di angkasa sana, di universe. Kalau kita punya data yang cukup, ya kita simpan semua. Tapi mungkin kita bisa pilih fixed proportion atau random sample dengan fixed size. Ini adalah opsi di saat kita nggak bisa nyimpan semua. Oke, sampling dengan fixed proportion, skenario-nya, contohnya misalnya kayak search engine. Ya. Misalnya ada stream, pasti bentuknya search engine itu ada usernya, ID-nya apa, dia query-nya apa, pada waktu kapan. Oke, setelah itu kita bisa answer question-nya seperti berapa sering satu user tersebut menjalankan query yang sama dalam satu single days misalnya ya. Nah, kalau kita punya storage yang cukup, ya pasti kita banyak sekali yang harus disimpan ya, hasil query dari semua user yang ada di Google tuh. Misalnya ada 1 juta users, hasil query-nya perlu disimpan apa enggak ya? Oke, mungkin dengan skenario seperti ini, naive solution-nya adalah generate random integer 0 sampai 9 untuk setiap query, store query-nya kalau integernya 0, kalau enggak buang aja query-nya. Oke. Nah, problemnya dengan naive approach ini adalah seberapa banyak fraksi atau proporsi dari query yang average search engine user-nya itu duplicated. Ya. Oke. Misalnya ada 1 juta orang, berapa banyak yang bertanya tentang satu film? Oke. So misalnya ada user isunya X, query-nya once and they query twice, totalnya X tambah 2D, ya.
Jadi mungkin hanya perlu D dibagi X tambah D. Jadi kita cuma butuh keep 10% dari query. Oke? Dan seterusnya, dan seterusnya. Oke. Biasanya ini yang dilakukan oleh big data engineer untuk merumuskan approach bagaimana menyimpan fraksi dari query. Oke, bisa juga kita sampel usernya, pick 1 dari 10 users, dan ambil semua search-nya dalam sampel, dan pakai hash function. Ingat, hash function itu kalau saya punya string yang panjang, hash function itu bisa buat satu string yang unik dari string yang panjang, yang lebih pendek stringnya, dan dia yakinkan bahwa dari string yang panjang di awal, dengan string yang pendek itu ada unique map pemetaan, ya. Unique map ini tidak akan collide, tidak akan sama dengan string yang lain. So kita bisa pakai hash function yang hash username dan user ID secara uniform dalam 10 bucket. Oke. Nah, kalau kita generalize string dengan tuple dengan key, ya, misalnya satu subset dari tiap tuple, misalnya user, search, dan time-nya, key-nya adalah usernya, kita bisa simpan hanya dalam bentuk hash-nya. Karena hash-nya bisa balik ke original string-nya, maka kita akan menyimpan hash yang lebih pendek aja. Oke, tentu saja kalian harus tahu teknik-teknik hashing. Jangan dihafalin, karena teknik hashing itu tinggal minta ke GPT, misalnya, give me the best hash untuk kasus seperti ini, misalnya saya pengen simpan image, ya, image-nya dari medical imaging. Instead of saya simpan image gede, bisa nggak dia hash jadi image yang lebih kecil, dan nanti kalau saya butuhin image yang lebih besarnya, dia balik lagi ke situ. Oke? Oke, saya lanjutkan. Sampling dari data stream. Bagaimana kalau kita mensampel dari fixed size sample? Oke. So, bagaimana kita maintain satu fixed size sample? Nah, anggap ini problem kedua yang akan kita discuss. Fixed size sample, misalnya kita harus maintain random sample S dengan exactly S tuple. Misalnya, main memory size constraint. Kenapa case ini penting? Ya, itu banyak case di mana kita tidak tahu panjang streamnya di awal. Contoh, waktu saya bekerja sebagai oil engineer, bekerja dengan tim-tim dari Schlumberger, mereka drilling ke bawah, dia pasang sensor. Saya nggak tahu panjang stream data, panjang ininya yang akan dia kirim ke saya. Oke? Kadang 100 digit, kadang 120 digit, dan seterusnya. Oke, bagaimana kita maintain, misalnya kalau ada n time step, ya, dan kita dapat n items data, bagaimana kita sampling hal-hal seperti ini, ya, karena size-nya nggak sama. Tiap item dalam sampel itu mungkin kita bisa asumsikan probability-nya sama. Misalnya ada S bagi N probability-nya. So let's say S2, streamnya A, X, C, Y, Z, K, dan seterusnya. Kalau N5, setiap 5 first tuple, tuple itu kumpulan data item, ya. Jadi kalau ada istilah-istilah tuple itu kayak data structure, tuple-nya bisa 2, tuple-nya 3, 4, 5, dan seterusnya. Jadi pada saat N sama dengan 5, tiap 5 first tuple itu included dalam sampel S dengan equal probability. Ini asumsi pertama yang kita pakai tadi. Ya, apakah ini bagus? Ya mungkin kalau kita mau nyimpan semua tuples, ya again akan datanya jadi besar gitu ya. Bisa nggak kita punya another algoritma yang bisa lebih pinter ya? Misalnya reservoir sampling. So store semua first element S ya dari stream S. Misalnya kita punya n-1 elemen dan kita akan punya nth elemen ke n ya datang ke kita, n-nya lebih besar dari S. Dengan asumsi probability-nya sama, S bagi n, keep the n element
selebihnya kita discard atau kita buang. Atau kita pick n elemen dan replace dengan S elemen dalam sampel S. Oke? So this algorithm maintain sampel S dengan beberapa properti. Kalau kalian use this algorithm, itu ada properti yang kita inginkan bahwa setelah n elemen, maka sampelnya contains each element ya dengan probability S bagi n yang sama. Oke? Bagaimana kita buktikan properti itu? Tentu saja ada mathematical proof-nya ya. Assuming bahwa setelah n elemen, sampelnya contain each element dengan probability yang sama S bagi n, maka kita harus show bahwa setelah elemen n plus 1, sampelnya masih maintain properti itu, bahwa probability-nya adalah S dibagi n plus 1. Ya. Interestingly sekarang di GPT dan lain-lain, kalau kalian punya problem seperti ini, bikin jadi image 2 slide ini, dan suruh dia buktikan induction-nya secara detail, GPT versi 01 itu udah pas 500 level mathematical test exam di MIT. Ibaratnya kalian bekerja dengan MIT graduates, proving matematik seperti ini, GPT udah jauh lebih baik melakukannya dibanding human being. Ya, jadi kalau kalian ketemu materi seperti ini, either kalian copy paste, minta mathematical proof-nya dengan detail, oke? Atau kalian jadikan image, terus upload ke image-nya di GPT dan minta step by step mathematical proof-nya. Saya udah coba, kalian perlu coba sendiri supaya punya experience sendiri bagaimana membuktikannya ya. Oke, so kalau proof by induction, mathematical induction pasti start dengan hipotesis ya. Bahwa hipotesa kita setelah n elemen, probability-nya S bagi n. Kalau n plus 1, probability-nya harus S dibagi n plus 1. Ya, dengan induction, kita punya induction step, ini pembuktiannya. Coba kalian tes dari 2 materi slide 2 sebelumnya, apakah GPT come up dengan induction yang sama? Menurut saya dia akan come up dengan yang sama, karena ini udah induction proof yang sederhana di matematik. Oke, next. Ada case di mana kita mau query per sliding windows. Jadi kalau data streamnya saya ambil timestamp-nya tertentu, saya sebut itu sliding windows. Misalnya dari T sama dengan 1 sama dengan T sama dengan 10 itu saya sebut windows-nya. Bagaimana saya query something di dalamnya? Ini yang kita sebut querying on sliding windows, ya. So window kita define dulu panjangnya misalnya n. Window ini pasti in the notion of time, ya. Time berapa ke berapa, nanti window-nya panjangnya in term of time. Ada case yang interesting di sini kalau n-nya besar sekali. Problemnya memori di dalam komputer server pasti terbatas. Oke? Jadi kalau n-nya terlalu besar, saya nggak bisa baca stream-nya dan simpan di memori. Kalau saya nggak bisa simpan di memori, dan saya nggak bisa compute. Contoh misalnya di Amazon, case-nya Amazon. Untuk setiap produk X, dia keep 0,1 stream, apapun produknya ya yang terjual pada saat itu, dalam sejumlah n transaction. Nah, kita pengen answer atau menjawab query, oke, berapa banyak yang dijual X dalam car sales. Oke. So let's say N sama dengan 6, ini ada animasi di sini. Itu ada sliding windows-nya. Oke. Sliding windows-nya bisa kita gerakin dan kita mau query per sliding windows. Oke, kali ini ada animasinya di slide-nya ya. Supaya kalian bisa bayangkan. Oke. So ada case sliding windows seperti ini. Dan case ini juga banyak terjadi.
baik di oil and gas exploration atau di e-commerce gitu ya, sliding windows on single stream ini sering terjadi. Problem lain misalnya counting bits ya. Misalnya saya punya data 0101. Ini sering terjadi di sensor di IoT ya, bahwa dia cuma ngasih kita 0101 dan kita harus bisa define sliding windows dan query ke dalam sliding windows tersebut. Ya, kalau bits harusnya murah, saya bisa simpan n bits ya. Waktu ada new bits ya, saya bisa discard dulu new bits-nya karena saya cuma pengen fokus ke time window 6, misalnya size 6 gitu ya. So problemnya kadang-kadang adalah kita nggak bisa dapat jawaban yang benar tanpa menyimpan semua entire window. Karena bits ini saling terkait. Ya, ini juga terjadi di bioinformatics. Bioinformatics itu bitsnya cuma nucleotides, misalnya ATGC G gitu ya. Uh, Bagaimana kalau kita nggak bisa afford untuk nyimpan sejumlah n bits? Oke, while kita processing misalnya 1 billion stream, misalnya dari kalau kalian bekerja di e-commerce gitu ya. So, mentok kalau kalian tidak bisa terima bahwa kita cuma bisa approximate answer-nya. Bahwa misalnya kalian pengen exact jawabannya, ya udah nggak bisa, harus disimpan n bits-nya. Tapi kalau kita bilang, oke, saya oke dengan approximate answer. Bahwa answer-nya nggak usah exact-exact banget, tapi I'm okay with that. Dan mungkin algoritma bisa bekerja ya. Mungkin simple solution-nya. Bagaimana kalau kita simpan angka satunya in the last n bits? Mungkin ada informasi yang hilang dan you are okay dengan informasi yang hilang itu karena mungkin angka satunya yang lebih berarti dibanding angka nolnya, gitu ya. Dan mungkin simple solution ini nggak jalan kalau misalnya kita nggak adopt uniformity assumption bahwa sebenarnya datanya itu uniform dan kita cuma butuh angka satunya bukan angka nolnya gitu ya. Gimana caranya? Mungkin kita butuh maintain cuman counter. Jadi mungkin informasi itu cukup hanya berapa jumlah angka satu dan berapa jumlah angka nol. Jadi saya maintain 2 counter aja. Setiap angka satu naikin counternya untuk yang satu ya. Misalnya counter untuk angka satu saya sebut S. Counter angka 0 saya sebut Z. Jadi saya cuma maintain 2 counter ini. Dan berapa banyak angka satu in the last n bits? Ya tinggal n dikali S dibagi S tambah Z. Oke? Asumsi ini berlaku kalau dia uniform. Bagaimana kalau dia nggak uniform? Bagaimana kalau distributionnya itu berubah setiap waktu? Ada method yang disebut DGIM. Oke? Nah, ini metodenya tidak mengasumsikan uniformity. Ya, jadi dia tidak perlu uniformity. Dia nyimpan log 2n bits per stream. Gimana dia bekerja? So, solutionnya memberikan approximate answer, ya, tapi tidak lebih dari 50%. Ada error factor yang dia bisa reduksi, ya, dengan more complicated algorithm. Idenya adalah exponential windows. Jadi mungkin digambarin seperti ini ya. Jadi ada exponential windows yang secara eksponensial akan increase the region of the stream ya dengan melihat ke belakang. Dia drop small region kalau dia begin at the same point. Oke? Divisualisasikan kayak gini. Oke? Semoga kalian bisa lihat visualnya dan paham apa yang sebenarnya dimaksud di sini ya. Jadi window dengan width 16 ini angka satunya hilang. Terus habis itu dia turunin window-nya terus sampai ke bawah. Oke? Jadi ada teknik-teknik seperti itu.
Jadi ada yang store cuman n pangkat 2 n2 log n2 bits, oke. Nanti bisa diupdate terus bitsnya. Ada juga yang cara yang tidak terlalu baik ya, karena errornya akan jadi terlalu besar kalau dia lebih besar dari 50%. Oke. So DGM method idenya adalah instead of summarizing blok-blok dengan panjang yang sama, summarize aja blok dengan specific number of angka 1 ya. Jadi hanya specific number, misalnya kalau angka satunya sekian ya itu di blok ya. Oke. Jadi misalnya angka satunya ada 5 di blok di situ, ada 10 di blok di situ. Oke. So DGM ini pakai timestamp. Dia record ya, setiap bit di dalam stream punya timestamp, misalnya 1 2, dia record timestamp modulo n sehingga dia bisa represent timestamp-nya. Dia juga punya bucket ya. Dia merecord timestamp-nya dan jumlah angka 1 ya dari beginning ke akhir dari window-nya. Oke. Jangan dihafalin algoritma seperti ini, ingat AI menghafal lebih baik dari kalian. Jadi coba untuk pahami ya. Yang penting kalian tahu bahwa ada algoritma DGIM. Masalah implementasi selama kalian tahu dia bekerja, kalian nanti bisa punya common sense. Waktu dikasih code sama AI, kalian bisa lihat code-nya benar apa enggak, gitu ya. Oke. Ini mungkin kalau divisualisasikan bucket size-nya. Nanti dia bisa update bucket per bucket. Oke? So, sebaiknya kalian lihat lagi slide-nya, bukunya, kalau tidak paham, dan belajar untuk prompting, supaya kalian tidak pernah ada masalah mengenai penulisan code. Ya. Dulu, di zaman saya belajar, dapetin code susah banget ya, sehingga kita harus implement dari pseudocode yang ada di matematik, di buku matematik atau fisika. Kita coba bayangkan gimana pseudocode-nya, terus kita implement pakai bahasa. Kalian ada di zaman yang totally berbeda. Pelajarin aja matematiknya dengan jelas. Setelah itu bikin prompt dengan teknik yang tadi di depan saya ajarkan, misalnya pakai TAG, ya, atau pakai raise, atau pakai teknik-teknik prompting yang tadi ada di depan. Saya yakin kalian bisa mendapatkan code yang lebih baik instead of kalian implement secara manual. Ya, jadi di zaman AI ini sebaiknya kalian bekerja dengan AI. Jangan sampai kalian rejecting the idea of AI dan productivity kalian sebagai mahasiswa S2 itu berkurang sekali. So, bagaimana kita query? Misalnya saya pengen tahu jumlah angka 1 di dalam n bits. Ya. Nah, kita kan tidak tahu berapa jumlah angka 1 di dalam last bucket dalam satu sliding windows, gitu ya. Bagaimana caranya? Apakah kita jumlahkan size semua bucket? Oke, dan lain-lain. Contoh misalnya kalau bucket streamnya seperti ini, berapa jumlah angka satunya? Ya, gimana cara kita menjumlahkannya kalau kita nggak tahu bucket size-nya? Oke, so pasti ada error yang terjadi di saat kalian punya algoritma bekerja, ya. Dan errornya mungkin sekitar bisa mencapai 50%. Misalnya kalau last bucket-nya size-nya 2 pangkat R, asumsikan 2 pangkat R minus 1, dari angka satunya masih dalam sliding window, maka errornya bisa juga mencapai 2 pangkat R kurang 1. Ya. Coba kalian buktikan matematiknya ini mengenai error bound proof ya. Oke, gimana kita reducing errornya? Pasti ada teknik-teknik yang dipropose sebelumnya ya.
Instead of kita maintain 1 atau 2 setiap size bucket, ya apakah ada cara yang lain ya, supaya error rate-nya bisa berkurang. Mungkin kita bisa pick R-nya yang sesuai, supaya ada trade-off antara number bits yang disimpan dan jumlah error. Ini hanya ide, kalian bisa tanya nanti di GPT dengan case seperti ini, ada ide lain nggak? GPT itu udah di-train dengan buku-buku, paper-paper yang cukup, harusnya dia bisa ngasih ide yang baik ya. So, extension lain dari trik ini kita bisa pakai the same trick untuk answer query-nya. Misalnya bagaimana query-nya, berapa banyak N in the last K, waktu K lebih kecil dari N. Ya, find aja early bucket B dengan overlap K, dan jumlah angka 1 di bit 1 di dalamnya adalah jumlah penjumlahan semua size dari bucket-bucket yang terbaru ditambah setengah size dari B. Oke? Oke. So teknik ini cuma extension aja untuk membuat algoritma DJIM bekerja dengan lebih baik. Ini ada animasinya ya. Nanti kalian coba jalanin, liatin slide-nya supaya kalian bisa implement. Oke? So sampling fixed size proportion of string kalian udah lihat, sampling fixed size sample, counting number ya. So let's say kalian mau implement how we work dengan GPT. Saya bikin ini dulu saya bikin image ya. Assuming saya nggak pernah belajar tentang itu ya. So saya coba pakai ini Claude. So gimana cara berdiskusi dengan AI? Saya coba pakai teknik yang sering saya pakai. Saya kasih konteks ya. You help me to learn, to implement, okay, sampling algorithm from real-time data stream, okay? Based on your knowledge, propose the best algorithm for the attached sampling method and implement the code using Python. Let's say kalian suka Python. Kalau kalian suka Rust, then use Rust. Kapan Python berguna? Di saat kalian pengen cepet-cepet aja jalanin code-nya. Kapan Rust berguna? Di saat kalian pengen implement jadi sistem features yang ada dalam IoT atau robotik atau dalam server supaya dia bisa high performance. So let's say begini aja dulu. Atau mungkin kalian tidak yakin dengan kalian punya prompt, copy dulu prompt-nya, bilang sama dia, revise my prompt, ya, to get better answer from you. Jadi dia juga yang akan ngasih kalian pertanyaan dari draft yang kalian bikin. But let's say saya run my prompt. Tadi kita belajar reservoir sampling, ya dia kasih keluar code-nya reservoir sampling. Oke? Kalau kalian tidak punya common sense terhadap reservoir sampling, apapun code yang di-generate di sini, you have no business with the code. Nggak bisa baca juga. Tapi kalau kalian sudah ngerti tadi soal reservoir sampling, code ini akan sangat-sangat menarik karena kalian bisa correlate, kalian punya understanding dengan implementasi di Python, gitu ya. Let's say kita jalanin code ini di mana? Google Colab. Karena JC laptopnya kena air, jadi dia tidak bisa bantuin practical session, jadi let me help you. Oke.
So ini dia cuma pakai random number generator collection, assuming kalian udah punya common sense, code-nya kalian understand, and let's see how it run. So far AI yang namanya Claude ini jauh lebih baik dibanding yang lainnya untuk coding task. So let's say I'm not happy with this karena saya lagi implement IoT dan saya pengen low level language. So saya akan bilang sama dia convert the code to Rust using relevant crates. Crates itu library dalam Rust. And then you run the code. Pasti dia akan propose crates apa, misalnya run. And then you can open Rust. Oke, cargo new sampling. Saya sampling. Oops. Kalian masuk ke sampling, ya, dia kasih source code-nya sini. Oke. Now we have a code. Mana code-nya? Ya. Oke. Nih. Dia pakai run, std nggak perlu kalian masukin, cuman butuh run, ya. Jadi saya copy paste code-nya di sini. But karena dia pakai run, kalian harus bilang cargo add front. Oke. Setelah itu tinggal cargo run. Don't worry kalau ada error, karena dia yang nulis code-nya, dia yang harus benerin ya. Oops, jalan dengan baik, tapi too many warning. Oke. So, dia bilang ini nggak kepake, ini nggak kepake. Kalau warning is okay, tapi let's say kamu pengen code-mu clean, ya, so bilang give clean code by fixing these warnings. So, kalian ada di masa AI menulis code lebih baik, sehingga mathematician lebih baik dibanding computer scientist. Jadi harusnya kalian bisa belajar matematiknya jauh lebih banyak waktu kalian spend, dan setelah itu kalian bisa let the AI working for you untuk implement algoritma yang kalian pengen. Oke? So bersyukur kalau kalian ngambil matematik, karena kalian punya waktu lebih banyak untuk belajar matematik instead of belajar coding, ya. So let's say saya paste di sini, cargo run. Oke, supaya kalian nggak ngelihat ininya ya. Oke, masih ada. Dia bilang deprecated ya. Ini biasanya kalian harus paste lagi, tapi I let it for you. Oke. Jadi dengan mengubah-ubah random, dia bisa implement window size di sini, dia bisa implement reservoir code sampling. Oke, sampai di sini kuliahnya. Silahkan kalau kalian ada pertanyaan sebelum saya close. Materinya ada di mmds.org, ada bukunya di situ. Tugas kalian untuk minggu ini baca bukunya dan prompt dengan gaya kalian sendiri. Tadi saya udah kasih beberapa teknik prompting. Find out your way untuk bekerja, berkolaborasi, belajar secara harmonis dengan AI. Spend waktu kalian lebih banyak di matematik, biarkan AI yang bekerja untuk kalian nulis code, ya, supaya kalian hidupnya bisa lebih nyaman sebagai mahasiswa S2. Oke?
Ada yang mau bertanya? Ada siapa aja di sini nih? Naziful, kamu masih bisa ngikutin? Ya, masih, Pak. Oke. So, PR-mu baca chapter-nya ya. Ah, ada slide-nya di MMDS, ada chapter-nya. Coba prompt-nya supaya kamu nggak menghafal algoritma maupun code. Ya. Ya, baik, Pak. Masih bisa ngikutin? Iya, Pak, masih bisa. Bilkis? Bisa, Pak. Oke, kalau code lebih baik Claude dibanding GPT, kalau kalian punya budget lebih, subscribe Claude kalau kalian butuh code waktu penelitian. Tapi waktu menulis, terutama mengenai ngambil paper dan lain-lain, di GPT sekarang ada deep research, jadi kalian bisa spesifik suruh dia nyari paper keluar dari dirinya, summarize. Jadi mungkin kalian pada saat nanti penelitian, kalian butuh tools kayak GPT yang O1, Claude, untuk code, supaya kalian lebih produktif ya.